Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Bumastan. Film trailer kriminal berbahasa Malayalam yang disutradarai oleh Amal Ki Jobi. Ceritanya mengisahkan tentang seorang pegawai kantor hukum yang dikenal cerdas dan sangat paham seluk-beluk hukum serta celah-celah aturan di pengadilan. Ia bernama Palipadan. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Alfiano Thomas 3211, Normayanti W5H, Rio Hakim 6287, Nanang Zulkarnain NV 8VB, Nur Hasana W7S. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Suatu hari, polisi menerima laporan ada seorang wanita ditemukan tewas di rumah Palipadan. Semua bukti seolah menghilang. Lalu, siapakah pembunuh wanita tersebut dan apakah Palipadan terlibat? Dan investigasi pun dimulai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my night. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Palipadan, yaitu seorang pensiunan pegawai pemerintah yang sedang dikunjungi oleh seorang pengacara untuk meminta saran dari kasus yang sedang ia kerjakan. Palipadan memang sangat sering dimintai masukan oleh para pengacara karena kemampuan dan pengetahuannya yang dalam tentang hukum dan juga pintar dalam menganalisa sebuah kasus, sehingga ia mampu menemukan celah dalam hukum yang bisa membantu memenangkan seorang terdakwa pembunuhan sekaligus bisa lolos dari jeratan hukum. Walaupun Palipadan bukanlah seorang pengacara, tetapi ia telah banyak membantu pengacara terdakwa memenangkan kasus. Palipadan pun mendapatkan penghasilan dari itu. Namun Palipadan terkenal dingin dan kurang bersosialisasi dengan warga setempat karena Palipadan memang tidak suka dengan keramaian dan juga suara bising, sebab suara bising bisa membuatnya sakit kepala dan mudah marah. Palipadan hanya tinggal bersama istrinya dan rumah mereka pun jauh dari rumah tetangga. Di rumah tersebut, mereka dibantu oleh seorang pembantu yang bekerja paruh waktu bernama Lila. Tetangga terdekat Palipadan adalah seorang pria bernama Raffi, dan Raffi sangat menghormati Palipadan. Lalu suatu malam, karena terganggu dengan suara gonggongan anjing milik Raffi, Palipadan pun terbangun dari tidur dan pergi memeriksa dengan wajah marah. Kemudian paginya, Lila melihat Raffi yang kebingungan mencari anjingnya yang hilang. Padahal Raffi mengatakan kalau semalam anjingnya menggonggong dengan keras, tetapi paginya malah menghilang. Lalu saat Lila melihat Palipadan yang sedang menguburkan sesuatu di belakang rumah, Lila pun hanya terdiam karena berpikir kalau Palipadanlah yang telah membunuh dan mengubur anjing milik Raffi. Karena menggonggong di malam hari yang mungkin membuat Palipadan sakit kepala karena itu. Karena sering membantu terdakwa kejahatan lolos dari hukuman, Palipadan pun berteman dengan beberapa pemimpin gangster. Bahkan ketika ada perselisihan antara gangster, Palipadanlah yang dipanggil untuk menjadi penengah. Setelah ditengahi oleh Palipadan, perselisihan pun berakhir dengan damai. Setelah mendamaikan kedua gangster dan keluar menuju mobil, Palipadan tiba-tiba tidak sengaja melihat keponakan yang bernama Peter. Palipadan langsung menghampiri Peter dengan wajah marah dan menamparnya. Palipadan masih kesal karena Peter telah mengkhianati istrinya dengan menjual properti milik istri Palipadan yang merupakan kakak dari ayah Peter. Namun hal tersebut justru membuat istri Palipadan marah saat mengetahuinya karena kejadian tersebut sudah terjadi lama dan mereka sudah berdamai. Namun Palipadan justru membuat keluarganya kembali berselisih. Saat hendak pulang, ia melihat pertengkaran antara Palipadan dan istrinya, di mana Palipadan yang marah menampar istrinya berkali-kali. Bahkan Palipadan mengancam akan membunuh istrinya jika masih berani berbicara dengan nada tinggi padanya. Sedangkan Lila yang tidak ikut campur memilih untuk pulang dan meninggalkan majikannya yang sedang bertengkar.
Lalu paginya, saat Lila kembali, ia tidak bisa masuk ke dalam rumah karena pintunya terkunci. Lila pun mengetuk pintu dan memanggil istri Palipadan, namun tidak ada jawaban. Lila kemudian memeriksa semua pintu dan jendela, tetapi semuanya terkunci, yang membuat Lila pun pergi ke pintu depan dan kembali mengetuk. Saat melihat Palipadan yang membuka pintu, Lila pun terkejut melihat Palipadan yang berantakan dengan baju yang terlihat kotor. Lila yang panik lalu menanyakan di mana istri Palipadan. Namun Palipadan mengatakan kalau istrinya tidak ada di rumah. Lalu ia pun menyuruh Lila untuk pulang karena ia sedang ingin sendiri di rumah. Melihat di dalam rumah yang berantakan dan banyak benda hancur, Lila yang curiga kemudian mencoba menelepon istri Palipadan. Tetapi ternyata ponsel istri Palipadan ada di dalam rumah. Saat Palipadan menoleh ketika ponselnya berdering, Lila pun terkejut karena melihat ada noda darah di baju belakang Palipadan. Lila yang ketakutan dan cemas langsung pergi dari sana. Saat di jalan ketika pulang, Lila yang cemas dan khawatir dengan kondisi majikannya. Tiba-tiba ia dipanggil oleh kenalannya yang bernama Sura. Melihat wajah Lila yang panik, membuat Sura dan temannya pun bingung. Hingga akhirnya Lila memberitahukan dan menceritakan apa yang ia lihat di rumah Palipadan dan kekhawatirannya dengan istri Palipadan. Lila bahkan berasumsi kalau Palipadan mungkin telah membunuh istrinya sendiri karena Lila telah melihat yang terjadi di sana. Lila pun takut kalau Palipadan juga akan membunuhnya untuk menghilangkan saksi mata. Sura dan temannya pun terkejut mendengar yang dikatakan Lila. Sura pun meminta Lila untuk tenang dan ia bersama temannya akan pergi ke rumah Palipadan untuk memeriksa apa yang terjadi. Sementara di rumah, terlihat Palipadan sedang membereskan kembali barang-barang yang terjatuh dan rusak di rumahnya. Saat Sura dan temannya tiba di sana, mereka pun secara diam-diam membuka jendela untuk mengintip apa yang terjadi di dalam. Ternyata apa yang mereka lihat di dalam memuatkan asumsi Lila karena mereka masih melihat banyak bekas darah di lantai dan juga beberapa kursi yang patah. Lalu saat melihat Palipadan yang sedang membawa besi cangkul dan seperti melihat mereka, Sura dan temannya pun lari ketakutan dari sana. Sura kini menjadi ikut panik karena tidak percaya Palipadan tega membunuh istrinya sendiri. Namun, Sura tidak ingin membiarkan Palipadan bebas begitu saja. Teman Sura pun menyarankan untuk melapor pada polisi, tetapi Sura memilih untuk lebih dulu memberitahukan pemimpin komunitas mereka. Setelah itu, mereka pun memberitahukan apa yang terjadi kepada warga sekitar, yang membuat warga pun berkumpul. Saat ketua komunitas tiba di sana, ia pun langsung bertanya apakah Sura melihat mayatnya. Sura mengatakan kalau ia tidak melihat mayat istri Palipadan, tetapi ia yakin mayatnya ada di rumah karena mereka melihat Palipadan yang sedang membuat cangkul dengan tangan yang penuh darah. Sura pun yakin kalau Palipadan sedang mencoba menyembunyikan atau mengubur jasad istrinya. Karena didesak untuk melapor, ketua pun lalu menghubungi teman polisinya yang bernama Asok. Di mana saat itu Asok sedang bersama atasannya, yaitu asisten subinspektur bernama Siva Raman atau Raman. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Asok dan Raman pun langsung pergi menemui ketua. Saat bertemu ketua dan warga di sana, Asok pun bertanya siapa yang melihat kejadiannya. Sura dan Lila pun mengatakan mereka. Lalu saat diberitahu kalau sang suami atau pemilik rumah bernama Palipadan, Raman pun tiba-tiba terkejut. Raman yang awalnya tidak terlalu tertarik menanggapi laporan tersebut, seketika berubah saat mendengar nama pelakunya adalah Palipadan. Sedangkan di rumah, Palipadan kembali merapikan barang-barang yang terjatuh dan rusak, juga membersihkan semua bekas darah di lantai. Setelah beberapa saat, Asok dan Raman pun tiba di rumah Palipadan. Saat bertemu Palipadan, ternyata Raman dan Palipadan saling mengenal, namun terlihat hubungan mereka tidak baik. Saat masuk dalam rumah, Asok langsung memberitahukan kalau kedatangan mereka ke sini karena mereka mendapatkan laporan tentang hilangnya istri Palipadan. Namun Palipadan mengatakan jika memang istrinya hilang, maka ia akan membuat laporan. Raman pun bertanya di mana istrinya sekarang. Palipadan mengatakan kalau istrinya sedang pergi ke kota. Palipadan pun disuruh menelepon, tetapi ia mengatakan kalau ponsel istrinya tertinggal di rumah. Saat melihat layar TV yang pecah di sana, Raman pun menanyakan apa yang terjadi. Namun Palipadan dengan tenang mengatakan kalau ia tidak sengaja menyenggol TV tersebut yang membuatnya terjatuh dan pecah. Raman yang kesal
Ia pun langsung menanyakan apa yang Palipadan lakukan pada istrinya setelah mereka bertengkar semalam. Namun Palipadan memilih untuk tidak menjawab karena Rahman menginterogasinya secara tidak resmi, bahkan tidak didampingi oleh subinspektor atau inspektor mereka. Ditambah tidak adanya laporan tertulis. Palipadan pun meminta mereka untuk pergi dan kembali dengan petugas yang pangkatnya lebih tinggi jika masih ingin menginterogasinya. Asok yang kesal mengatakan kepada Palipadan untuk jangan bersikap sok pintar, karena jika memang tidak terjadi apa-apa di sini, lalu bagaimana bisa ada noda darah di baju Palipadan? Mendengar itu, Palipadan pun terkejut karena ia tidak mengetahui ada bekas darah di bajunya. Tetapi Palipadan dengan tenang mengatakan kalau itu adalah bekas darah ayam yang ia potong. Walaupun mereka tidak percaya dengan yang dikatakan Palipadan, tetapi mereka tidak bisa menyelidiki lebih jauh karena tidak memiliki surat perintah, ditambah Palipadan adalah pria yang paham hukum. Sebelum mereka pergi, Rahman pun mengatakan pada Palipadan kalau ia akan kembali dengan atasannya dan juga surat perintah. Setelah itu, Rahman bersama Asok menemui inspektur mereka yang bernama Hamid, di mana Hamid sedang menunggu surat perintah tugas ke tempat yang ia ajukan dalam 2 hari ke depan. Setelah diberitahu tentang Palipadan, Hamid pun bertanya mengapa Rahman mencurigai Palipadan membunuh istrinya. Rahman dengan tegas mengatakan dari yang ia tahu kalau Palipadan adalah seorang penjahat yang menguasai ilmu hukum, di mana ada banyak kasus kejahatan yang terselesaikan atau yang masih belum terselesaikan ada hubungannya dengan Palipadan. Kemudian, dari keterangan warga kalau istri Palipadan jarang sekali berpergian kemanapun. Namun Palipadan mengatakan kalau istrinya tiba-tiba pergi ke kota dan ponselnya tertinggal di rumah. Rahman pun sangat yakin kalau Palipadan berbohong dan noda darah di baju Palipadan yang tidak ia sadari menguatkan kecurigaan Rahman kalau Palipadan telah melakukan pembunuhan kepada istrinya di rumah. Rahman pun meminta Hamid untuk segera bertindak karena jika mereka terlambat, kemungkinan Palipadan telah menghancurkan semua bukti yang membuat mereka akan kesulitan menangkapnya. Sedangkan Palipadan terlihat memang sedang menghancurkan bukti dengan membuat noda darah yang sama di baju lain menggunakan darah ayam. Kemudian baju tersebut sengaja ia gantung di belakang rumah. Sementara baju yang ia pakai dengan noda darah manusia ia bakar untuk menghilangkan bukti. Di kantor, Hamid yang masih merasa ragu karena Palipadan memiliki teman baik seorang pengacara kriminal ternama yang bernama Thomas, dan jika kecurigaan Rahman salah atau berakhir dengan hasil yang tidak mereka inginkan, maka karir atau pekerjaan mereka taruhannya. Tetapi Rahman tidak takut dan siap menanggung risikonya. Akhirnya, Hamid pun setuju untuk melakukan penyidikan di rumah Palipadan, di mana Rahman dan Asok lebih dulu berganti seragam, kemudian bersama Hamid dan polisi lain kembali ke rumah Palipadan yang memang sudah siap dengan kedatangan mereka. Melihat mobil polisi yang menuju rumah Palipadan, warga di sana pun bergegas mengikuti polisi ke rumah Palipadan, termasuk Raffi. Saat polisi masuk ke dalam rumah dan bertemu Palipadan, Hamid pun meminta Palipadan untuk bekerja sama, lalu memerintahkan bawahannya untuk menggeledah rumah Palipadan. Saat polisi sedang menggeledah, warga pun berkumpul di depan rumah Palipadan, termasuk Sura dan Nila yang terlihat cemas. Karena kejadian itu, orang-orang di sana pun mulai berbicara buruk tentang Palipadan. Akan tetapi, setelah menggeledah seisi rumah, polisi tidak menemukan petunjuk apapun dari kecurigaan mereka dan hanya menemukan baju dengan noda darah ayam yang sengaja Palipadan gantung di belakang rumah, yang setelah diperiksa oleh Rahman, ternyata memang darah ayam. Hamid pun meminta Palipadan untuk memberitahukan yang sebenarnya kepada mereka. Namun Palipadan mengatakan apa yang harus ia katakan karena mereka datang ke sini dengan kecurigaan yang tidak mendasar. Karena tidak menemukan bukti apapun di sana, ditambah Hamid yang melihat media juga datang ke sana, ia pun mulai panik dan memanggil Rahman. Karena jika mereka pergi dari sini dengan tangan yang kosong, maka itu akan menjadi masalah sebab media dan warga sudah berkumpul di luar. Hamid mengatakan kalau ia tahu Rahman memiliki dendam kepada Palipadan, tetapi Hamid meminta Rahman untuk tidak membalas dendam dengan cara ini. Hamid pun kembali bertanya apakah Rahman yakin kalau Palipadan membunuh istrinya. Rahman dengan tegas menjawab yakin kalau Palipadan telah melakukan kejahatan tersebut.
Rahman sangat tahu seperti apa Palipadan, namun masalahnya mereka belum menemukan bukti apapun di sini. Rahman yang kesal karena merasa buntu, ia pun langsung menemui Palipadan dan bertanya di mana Palipadan membuang mayat istrinya. Namun karena Palipadan yang terus mengatakan istrinya pergi ke kota, Rahman yang marah langsung menarik dan menyeret Palipadan keluar rumah dan menjatuhkannya ke tanah di hadapan warga dan media yang sudah berkumpul di luar. Akan tetapi, tiba-tiba istri Palipadan datang ke sana dengan bajai yang membuat orang-orang di sana pun termasuk polisi sangat terkejut. Ternyata kecurigaan mereka selama ini salah karena Palipadan tidak pernah membunuh istrinya. Hamid pun langsung menginterogasi istri Palipadan, di mana istri Palipadan membenarkan kalau ia pergi ke kota dan karena terburu-buru, ponselnya pun tertinggal. Hamid pun meminta maaf atas apa yang terjadi dan mereka melakukan ini karena ada laporan dari Lila, juga warga, tentang pertengkaran mereka semalam. Paginya, Lila tidak menemukan Anda di rumah. Karena itulah, polisi melakukan penyidikan kepada Palipadan. Saat keluar, Hamid pun dicecar pertanyaan yang menyudutkan mereka oleh media. Lalu Raffi yang tidak terima meminta Rahman untuk meminta maaf kepada Palipadan karena telah menyeret dan mempermalukannya. Walaupun tidak terima, tetapi Rahman terpaksa mendatangi Palipadan untuk meminta maaf. Namun sebelum Rahman mengucapkan meminta maaf, Palipadan lebih dulu mengatakan kalau ia tidak butuh permintaan maaf dari siapapun dan ia hanya meminta agar mereka pergi dengan tenang tanpa membuat kebisingan. Kejadian tersebut benar-benar mempermalukan instansi polisi, ditambah media pun membesar-besarkan masalah ini, yang akhirnya berdampak buruk untuk Hamid, di mana surat tugas Hamid ke tempat yang ia ajukan ditolak dan Hamid akan dimutasi ke tempat lain. Mengetahui itu, Rahman dan Ashok pun sangat menyesal. Rahman mengatakan kalau ia melakukan ini bukan atas dasar balas dendam, walaupun Palipadan pernah mengkhianatinya dalam kasus di peradilan yang menyebabkan kakak iparnya masuk penjara. Tetapi dalam pengalamannya selama 30 tahun sebagai polisi, Rahman sangat yakin kalau ada seseorang yang terbunuh di rumah tersebut. Seperti apa yang dikatakan Rahman memanglah benar, di mana pada tengah malam terlihat Palipadan keluar dari kamarnya, kemudian masuk ke sebuah kamar rahasia yang pintunya ditutup lemari. Lalu tidak lama kemudian, Palipadan keluar dari sana dengan tangan yang penuh darah. Baginya, Rahman yang sangat yakin ada seseorang yang terbunuh di rumah Palipadan. Ia pun mengatakan kepada Ashok kalau memang bukan istri Palipadan yang menjadi korban, pasti seseorang yang memusuhi Palipadan atau yang dimusuhi Palipadan sendirilah yang dibunuh Palipadan malam itu di rumahnya. Untuk mengetahui siapa saja orang-orang yang bermasalah dengan Palipadan, Rahman bersama Ashok lebih dulu mendatangi Thomas, seorang pengacara atau teman baik Palipadan, untuk meminta daftar orang-orang yang pernah dibuat Palipadan masuk penjara, juga orang-orang yang pernah mengajukan keluhan kepada Palipadan. Thomas pun memberikan daftar tersebut dan menyuruh mereka untuk mencarinya sendiri. Setelah mempelajari dari daftar yang diberikan Thomas, Rahman pun menunjukkan daftar 9 nama yang berpotensi dibunuh oleh Palipadan atau yang ingin membunuh Palipadan kepada Hamid. Setelah melihat nama-nama tersebut, Hamid pun memerintahkan untuk melacak keberadaan mereka. Pelacakan pun dilakukan, hingga akhirnya dari 9 nama tersebut tersisa 2 nama yang keberadaannya belum diketahui. Yang pertama adalah Saiju, di mana istrinya mengatakan kalau suaminya pergi ke Tamil Nadu, namun dia tidak bisa dihubungi karena ponselnya mati. Tetapi biasanya Saiju akan pulang dalam beberapa hari. Rahman pun meminta istri Saiju untuk menyuruh Saiju datang ke kantor jika sudah kembali. Lalu yang kedua adalah Peter, keponakan Palipadan. Saat bertemu ayah Peter, ia pun memberitahukan tentang perselisihan antara Peter dan Palipadan. Setelah kejadian malam itu, di mana Peter ditampar oleh Palipadan, Peter terlihat sangat gelisah saat pulang. Tetapi setelah itu ia kembali keluar dan hingga kini belum pulang. Ponselnya pun tidak bisa dihubungi, tetapi hal seperti ini sudah sering dilakukan oleh Peter. Setelah itu, Rahman pun menemui Hamid dan menunjukkan foto Saiju dan Peter kepadanya. Kedua orang ini memang memiliki masalah dengan Palipadan. Rahman pun yakin kalau salah satu dari mereka adalah korban yang dibunuh Palipadan di rumahnya.
Malamnya terlihat seorang menginap masuk ke dalam rumah Palipadan menggunakan senter untuk mencari mayat yang disembunyikan Palipadan. Tetapi ia tidak mendapatkan hasil apapun dan justru melarikan diri dari sana karena Palipadan yang terbangun dan keluar dari kamar. Ternyata yang dilakukan Sura adalah perintah dari Raman, namun mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Sedangkan Palipadan terlihat pergi memandangi foto seorang pria di rumahnya yang tidak lain adalah putra dari Palipadan yang sudah meninggal bernama Ebi. Ebi adalah seorang musisi yang juga komposer musik, di mana Ebi selalu bermain musik bersama teman-temannya. Ebi adalah musisi yang jenius, namun ia memiliki kekurangan dalam fisik, yaitu kakinya yang cacat. Tetapi Ebi adalah pribadi yang baik, di mana ia mudah bergaul dengan siapapun. Hingga suatu hari, seorang produser film tertarik dengan musik yang diciptakan Ebi bersama temannya Mahi, hingga mereka pun ditawari kontrak sebagai musik director di sebuah film yang akan dibuat. Bahkan Palipadan membuatkan studio musik yang kedap suara untuk putranya yang terhubung dengan kamar Ebi agar suara bising dari musik tidak mengganggunya. Walaupun Palipadan terlihat dingin dan cuek di rumah, tetapi ia sangat perhatian kepada putranya. Lalu, suatu malam, Ebi dan Mahi diundang ke pesta ulang tahun sang produser, di mana di sana, produser pun memperkenalkan Ebi sebagai musik direkturnya di film yang baru kepada teman-teman produsernya. Namun naasnya, saat mereka pulang dari sana dengan mengendarai motor, tiba-tiba di tengah jalan, motor mereka ditabrak oleh sebuah truk dari belakang yang membuat Ebi dan Mahi pun terjatuh dari motor dan menyebabkan kepala Ebi menghantam batu. Sedangkan sopir truk tersebut langsung melarikan diri dari sana dengan truknya. Akan tetapi, beberapa kilometer dari lokasi kejadian, truk itu pun dihentikan polisi yang sedang merazia. Karena sang sopir diketahui mabuk saat berkendara, ia pun disuruh turun dari mobil. Melihat sopir truk yang terlihat ketakutan, ditambah satu lampu depan mobil pecah dan mati, polisi pun menanyakan kenapa lampu depannya pecah. Sang sopir yang ketakutan akhirnya memberitahukan tentang yang ia tidak sengaja menabrak motor dari belakang dan kabur. Mereka pun lalu kembali ke lokasi kejadian dan di sana polisi pun menemukan Ebi dan Mahi yang sudah tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat teman-teman Ebi datang ke rumah sakit, mereka pun sangat terpukul saat mengetahui dari Raffi kalau Ebi sudah meninggal, sedangkan Mahi berada di ruangan ICU. Begitu juga dengan ibu Ebi dan juga ayahnya yang sangat terpukul dan sedih dengan kematian putra tunggal mereka. Tetapi Palipadan tetap berusaha tegar hingga ia pun ikut menguburkan putranya. Karena putra mereka yang sudah meninggal, Palipadan pun memutuskan untuk menutup studio musik milik Ebi dan menutup pintunya dengan lemari. Namun suatu hari, Palipadan tidak sengaja menemukan kejanggalan yang ada dengan penyebab kematian Ebi di laporan otopsinya. Palipadan pun memeriksa dengan bertanya kepada dokter otopsi, di mana di hasil otopsi dokter menyebutkan penyebab kematian Ebi adalah berasal dari pukulan di kepala. Setelah itu Palipadan mendatangi Mahi yang sudah keluar dari rumah sakit. Mahi pun menceritakan tentang kecelakaan tersebut dan Mahi memberitahukan kalau Ebi sempat menyadarkannya dari pingsan. Tetapi setelah itu ia kembali jatuh pingsan, yang berarti Ebi sempat sadar sebelum meninggal. Mendengar kesaksian Mahi membuat Palipadan yakin kalau putranya meninggal karena dibunuh. Palipadan pun kini mulai menyelidiki sendiri pembunuh putranya dan menjadikan studio Ebi sebagai tempat mengumpulkan bukti dan informasi. Setelah mendapatkan informasi dan detail supir truk dari polisi, Palipadan pun langsung pergi menemui supir truk tersebut yang bernama Badra. Badra mengakui kesalahannya karena ia sedikit mabuk saat itu. Karena itulah ia memilih untuk melarikan diri dan berharap ada seseorang yang lewat di sana dan membawa mereka ke rumah sakit. Palipadan pun bertanya pada pukul berapa kecelakaan tersebut. Badra tidak ingat pastinya, tetapi pada pukul 4 pagi ia dihentikan oleh polisi. Setelah mendengarkan keterangan Badra, esok sorenya Palipadan mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa di sekitaran lokasi. Hingga pada malam hari, ia menemukan ada CCTV jalan yang satu arah dengan TKP. Palipadan pun kemudian memeriksa rekaman CCTV tersebut pada malam kejadian dan terlihat pada pukul 1.50 motor Mai dan Ebi melintas. Kemudian mobil Badra melintas 1 menit setelahnya. Lalu 46 menit setelah itu terlihat sebuah truk juga lewat di sana dan saat gambarnya diperbesar ternyata supir truk tersebut adalah Saijo. Setelah menyelidiki semua itu,
Palipadan lalu menemui Thomas dan memberitahukan kalau ia sudah tahu siapa pembunuh putranya. Namun ia tidak akan melaporkan hal ini pada polisi karena ia akan mengadili sendiri pembunuh tersebut. Mendengar itu, Thomas pun membiarkannya. Kembali ke sekarang, Rama dan polisi di kantor dikejutkan dengan Peter yang datang ke kantor pada malam hari. Setelah kedatangan Peter, polisi pun yakin kalau Saiju lah yang pasti menjadi korban Palipadan. Kini, untuk menangkap Palipadan, mereka harus mengkonfirmasi jika jasad Saiju ada di rumah Palipadan. Karena itulah, Raman lalu pergi menemui Laila yang sudah bekerja kembali di rumah Palipadan untuk meminta bantuannya. Raman pun memberitahukan Lila kalau darah yang dilihat di baju Palipadan saat itu bukanlah darah ayam, melainkan darah Saiju. Karena saat ini mereka tidak bisa menyelidiki langsung ke rumah Palipadan. Raman pun meminta bantuan Lila untuk mencari detail apa saja yang berhubungan dengan Saiju di rumah tersebut. Walaupun awalnya Lila menolak, tetapi setelah diyakinkan oleh Raman, Lila pun setuju. Esoknya, Lila diam-diam mulai mencari karena Lila tahu kalau ada pintu yang mengarah ke studio di kamar Abby. Tetapi karena pintu tersebut ditutup lemari, Lila pun curiga dan ingin memeriksanya. Tetapi di waktu yang sama, suami Lila menelepon dan memberitahukan kalau ia melihat Saiju berjalan di pasar. Mendengar itu, Lila pun terkejut dan mengurungkan niatnya. Sedangkan Saiju ternyata mendatangi kantor polisi setelah mengetahui dari istrinya kalau polisi mencarinya. Dengan kedatangan Saiju ke kantor, berarti asumsi mereka selama ini salah besar karena tidak ada satu pendaftar yang dibuat Raman yang menjadi korban Palipadan. Sekaligus itu pun mematahkan kecurigaan mereka selama ini kalau Palipadan melakukan pembunuhan di rumahnya. Namun walaupun begitu, Raman tetap saja percaya dengan intuisinya sebagai seorang polisi yang sudah sering menangani kasus pembunuhan. Kalau Palipadan memang melakukan pembunuhan di rumahnya pada malam itu. Tetapi siapakah korban yang sebenarnya masih menjadi misteri. Ternyata korban yang sebenarnya adalah Mahi, tetapi Palipadan ternyata masih membiarkannya hidup. Saat itu setelah mengetahui Mahi yang membunuh Abby, Palipadan meminta bantuan teman gangsternya untuk membawakannya jammer perusak sinyal dan juga sebuah pelacak GPS. Ternyata pada malam Palipadan dan istrinya bertengkar, Palipadan sendirilah yang mengantarkan istrinya naik bis. Ternyata mereka memang sudah merencanakan itu, karena setelah dari mengantar istrinya, Palipadan yang sudah lebih dulu menaruh GPS di mobil Mahi dan juga membuat mobilnya agar mogok di jalan, Palipadan lalu pergi ke lokasi mobil Mahi dan menawarkan tumpangan. Namun Palipadan mengatakan kalau ia akan pulang terlebih dahulu untuk meminum obat migrennya. Baru kemudian mengantar Mahi ke tujuannya dan Mahi pun setuju. Palipadan lalu membawa Mahi ke rumahnya melalui jalan berbeda yang tidak terpasang CCTV jalan. Saat sampai di rumah, Palipadan pun menyuruh Mahi masuk. Setelah itu, Palipadan tiba-tiba duduk di depan Mahi dan langsung bertanya mengapa Mahi membunuh putranya. Mendengar itu, Mahi pun bingung. Palipadan mengatakan kalau ia sudah tahu jika Abby meninggal karena dibunuh dan bukan karena kecelakaan. Sebab kecelakaan terjadi sekitar pukul 2.30 pagi, sedangkan waktu kematian Abby sekitar pukul 3 sampai 3.40 pagi. Penyebab kematiannya adalah pukulan dari batang besi di kepalanya. Palipadan pun memberitahukan semua hasil penyidikannya hingga mengarah pada Mahi. Itu diperkuat saat Mahi mengatakan kalau Abby sempat menyadarkannya, yang berarti Abby tidak tewas saat ditabrak, melainkan setelah Mahi tersadar dari pingsan. Mendengar semua itu, Mahi pun marah dan mengungkapkan kekesalannya kepada Abby, karena Abby lah yang selalu dipuji dengan karya musik yang sama-sama mereka hasilkan. Bahkan Mahi lah yang mengajak Abby bertemu produser film hingga mereka ditawari kontrak sebagai musik director. Tetapi lagi-lagi Abby lah yang dipuji, sedangkan dirinya tidak pernah dianggap dan dinomorduakan. Padahal ialah yang sangat terobsesi menjadi seorang musik director. Karena itulah Mahi yang kesal memutuskan untuk menghabisi Abby dan mengambil posisinya. Tanpa disangka, kesempatan itu datang dari kecelakaan yang mereka alami. Saat itu, Abby lebih dulu bangun dari pingsan, kemudian ia membangunkan Mahi yang juga masih hidup. Namun saat Abby bercanda mengatakan kalau ia sangat takut andaikan Mahi tewas karena kecelakaan tadi, karena yang ia takutkan adalah ia harus mengurus semua proyek mereka sendiri.
Mendengar itu membuat kekesalan Mahi semakin bertambah, yang membuat Mahi pun mengambil sebuah batang besi lalu memukul kepala Ebi yang membuat Ebi pun tewas di tempat. Kemudian saat melihat polisi datang, Mahi langsung membuang batang besi tersebut lalu berpura-pura pingsan. Setelah menceritakan semua itu, Mahi pun langsung menendang dada Palipadan hingga Palipadan pun terjatuh. Mahi mengatakan kalau ia juga kini akan membunuh Palipadan. Akan tetapi Palipadan bukanlah pria tua yang lemah, karena Palipadanlah yang akhirnya mengajar Mahi dengan brutal, hingga Mahi tidak mampu lagi melawan. Kemudian Mahi pun diikat di ruangan studio milik Ebi selama berhari-hari. Ternyata pertengkaran Palipadan dan istrinya adalah bagian dari rencana ini untuk menguatkan asumsi Lila kalau Palipadan membunuh istrinya. Saat Lila tidak menemukan istri Palipadan di rumah, dan itu juga untuk memancing polisi menggeledah rumahnya, karena mereka tidak menemukan apapun di sana. Ditambah istrinya yang masih hidup membuat polisi tidak akan pernah lagi datang ke rumahnya. Agar setelah ia membunuh Mahi, polisi tidak akan pernah mencurigainya karena tidak ada bukti yang mengarah padanya. Sebab yang pertama, ia telah menghancurkan jaringan ponsel Mahi dengan jammer dari saat Mahi masuk ke mobilnya. Lalu CCTV jalan juga tidak akan pernah merekam mobilnya yang membawa Mahi saat ke rumah karena ia melewati jalan lain yang tidak terpasang CCTV. Kemudian juga tidak ada satupun saksi mata yang melihat Mahi datang ke rumahnya pada pukul 12 malam karena rumah Palipadan jauh dari rumah tetangga. Juga jasad Mahi tidak akan pernah ditemukan dan Mahi akan dinyatakan menghilang. Setelah itu Palipadan lalu mengambil batang besi yang sama yang digunakan Mahi saat membunuh Ebi, yang ia temukan di lokasi kecelakaan. Kemudian tanpa ampun, Palipadan langsung mengajar kepala Mahi dengan batang besi tersebut berkali-kali hingga Mahi pun tewas. Di akhir film, terlihat seorang pria datang ke kantor polisi untuk melaporkan adiknya yang menghilang kepada inspektur baru karena Hamid telah dimutasi. Pria tersebut bernama Hari dan adiknya yang hilang adalah Mahi. Sedangkan Lila terlihat terkejut karena menemukan anjing milik Raffi yang telah kembali. Lila yang mengira Palipadan yang telah membunuh dan menguburnya di belakang rumah. Ia pun memeriksa tempat tersebut yang ternyata saat itu Palipadan bukannya mengubur, melainkan menanam sebuah bibit pohon. Dan film pun berakhir.